Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Kali ini saya akan membahas pemaparan materi mengenai print server. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Liontin Rantigau dengan NIM 2108-30134 dari kelas 2F. Di sini yang akan dibahas yaitu tentang pengertian print server, jenis-jenis print server, cara kerja print server, dan implementasi print server. Kita masuk yang pertama yaitu pengertian print server. Print server sendiri adalah sebuah workstation komputer yang berupa perangkat wireless. Nah, print server ini dijadikan sentral untuk mengatur seluruh printer yang terhubung dalam suatu jaringan. Beberapa printer sudah built-in server. Jadi untuk print sharing langsung terhubung ke LAN, bukan lagi ke PC. Penggunaannya pun bisa dilakukan meski tidak ada komputer yang berbasis sebagai server. Selain itu, ia juga didesain untuk USB dengan semua jaringan atau bisa dibilang sebagai print LAN. Nah, pada print server ini ada yang namanya jaringan Windows Workgroup. Nah, pada jaringan ini semua komputer yang ada dibuat dalam suatu workgroup yang sama. Misalkan dalam nama workgroup-nya itu default setelah instalasi Windows sama dengan workgroup, dan nama workgroup-nya itu SainSprint. Nah, printernya itu harus tetap diakses oleh komputer lain pada jaringan. Untungnya sekarang ini sudah banyak dijual di pasaran perangkat print server, baik untuk jaringan kabel maupun untuk jaringan wireless. Lanjut, printer Windows, baik workgroup maupun Windows Server infrastruktur, dapat mendukung dua jenis printer dipresentasikan pada print server sebagai logical printer. Yang pertama itu printer yang terhubung ke lokal. Printer jaringan ini terhubung pada port fisik. Ada print server yaitu pada umumnya bisa berupa port USB atau paralel. Lalu yang kedua ada printer yang terhubung secara jaringan. Jadi terhubung pada jaringan menggunakan protokol TCP atau IP ketimbang terhubung langsung pada port fisik. Pada Windows, tiap jenis printer dipresentasikan pada print server sebagai sebuah printer logikal. Printer logikal ini mendefinisikan karakter dan pola dari printer termasuk drivernya. Setting printernya pun, setting printer ini dan properti lainnya mengendalikan cara bagaimana printer tersebut memproses print job dan dikirim kepada printer yang dipilihnya. Lalu yang kedua ada jenis-jenis printer. Pada dasarnya ada berbagai banyak jenis print server sesuai kebutuhan. Contohnya ada Yoger GPSU21, yaitu server cetak dengan dukungan USB 3.0. Nah, gambarnya itu seperti ini. Nah, produk ini adalah perangkat yang dihubungkan oleh USB, yang diringkas dan mudah diatur. Konektornya ada daya IC standar dan multidaya menggunakan USB versi 0.2 dan terhubung ke printer dengan koneksi USB itu sendiri. Nah, alhasil produk ini bisa mendapatkan kecepatan yang cukup baik, sehingga pekerjaan cetak yang harus datang cepat bisa terselesaikan dengan baik, dan kabel cetak berkabel ini juga memungkinkan pencetakan jarak jauh dari komputer dalam jaringan manapun. Ini memiliki teknologi penginderaan otomatis untuk membuat printer muncul dengan mulus di sistem. Lalu yang kedua ada CS600, yaitu server cetak USB yang salah satunya yang terbaik. Kita bisa lihat di sini spesifikasinya. Nah, DS600 ini kompatibel dengan hub USB. Memungkinkan menambah jumlah perangkat USB yang dapat Anda sambungkan
Fungsi auto connect-nya memungkinkan beberapa komputer menggunakan printer secara efisien melalui jaringan dan menyediakan komunikasi otomatis. Perangkat ini juga mendukung Authentic AAP TLS, PAP, dan APTTLS, serta mendeskripsikan data AS256 dan mengkonfigurasi kata sandi untuk setiap port USB-nya. Perangkat ini juga menyimpan seperti stick memori USB, hard disk yang dapat digunakan sebagai NAS. Sistem filenya didukung oleh FIT 12, FIT 16, FIT 32. Lalu yang ketiga ada Netgear Universal N300. Ini merupakan adapter Wi-Fi yang menambahkan fungsi nirkabel ke printer. Gambarnya seperti ini untuk portnya. Lalu produk ini dirancang dalam aduan yang tidak khusus. Printer sebenarnya ini adalah perangkat yang dirancang khusus untuk menghadirkan produk yang tidak mendukung Wi-Fi ke dunia nirkabel. Jadi dia sebagai penghubung antara printer dengan Wi-Fi. Lalu perangkat ini juga bahkan pengaturannya, keamanannya dilindungi dari berbagai gangguan. Untuk beberapa alasan, produk ini tidak menemukan atau terhubung di sinyal Wi-Fi karena menyiarkan SSID ID, sehingga tidak berguna untuk beberapa pengaturan. Ini adalah kelemahannya, dan WPS itu tidak selalu berfungsi karena kita lanjut ke 4, yaitu D-Link DP3000. Kita lanjut ke jenis printer nomor 4, yaitu D-Link DP300U, server cetak multiport terbaik. Nah, D-Link ini dikenal juga dengan Ethernet tingkat atas dan perangkat keras koneksi jaringannya. Selain 2 port paralel, ia juga memiliki suatu port untuk printer yang menggunakan teknologi tube. Ini tidak lagi digunakan secara reguler. Tidak ada tombol reset pabrik. Jadi, jika ingin mengubah pengaturan, harus mengunduh perangkat lunak dari D-Link yang bisa sangat merepotkan. Lalu yang terakhir ada TP-Link TLPS11OU, server cetak serbaguna. Kita bisa lihat fungsinya di sini. Nah, cetak ini adalah server yang kompatibel dengan USB dengan satu port USB untuk koneksi ke satu printer. Port ini menggunakan teknologi USB 2.0 sehingga mampu melakukan komunikasi yang cukup cepat antara perangkat dan printer. Anda juga dapat menemukan berbagai lampu induktor di badan server yang akan memberitahu jika koneksi USB aktif atau apakah server telah berubah. Cara kerja server. Cara kerja print server. Astagfirullahaladzim. Cara kerja print server. Lanjut ke C, cara kerja print server. Cara kerja print server ini yang pertama itu menginstal printer jaringan ke Windows Server. Dalam Word printer itu ada 2, yaitu local printer dan network printer. Lalu yang kedua yaitu memilih printer port, lalu instalasi software printer jaringan. Lalu yang keempat itu memberi nama printer dan nama share-nya. Yang kelima menghubungkan klien komputer ke printer jaringan. Untuk implementasinya sendiri, di sini diterapkan di perusahaan, perkantoran, sekolah, universitas, percetakan, dan lain-lain. Dengan adanya ini, pegawai tidak perlu memindahkan data ke komputer lain, sebab data bisa dicetak langsung dari komputer masing-masing. Cara ini dinilai lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai kantor sekaligus menghemat anggaran.
Nah, pada implementasi print server pada umumnya itu akan merosting local printer, baik hardware printer yang terhubung langsung pada komputer atau terhubung pada jaringan. Nah, workstation ini akan membuat printer terhubung pada logical printer yang di-share pada server. Ada dua cara mengimplementasikan printer jaringan kepada printer yang terhubung pada jaringan. Yang pertama yaitu local printer diinstal di semua komputer client. Lalu yang kedua yaitu dengan menggunakan metode 3-part yang terdiri dari fisik printer itu sendiri. Oke, sekian pemaparan saya tentang materi ini. Mohon kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada salah-salah view. Demikian materi yang dapat saya paparkan.